Pak Aris Mukaji. Kali ini ada satu penari senior lagi yang ikut di sini, Wiwi yang apa kabar? Ini lagi di Bali, kita lagi ada di rumah makannya Bu Wiwi setelah pensiun dari penari Jadi tukang mie ayam. mie ayam. Tapi sumpah enak banget, recommended banget kalau mau kesini, tempatnya enak. Aku mau nanya sebentar tentang ini dulu yang enteng-enteng dulu. Sebelum ikut jadi penari itu berawalnya tuh berangkat dari mana? Apa ikut-ikutan sanggar dulu atau cuma langsung dipanggil sama orang? Ayo tuh ikut nari di sini pentas ini gitu. Enggak, memang dari kecil memang senang nari. Terus pertama kali memang masuk ke awalnya ke Pak Sampan Ismanto. Dulu saya kan besar di tim ya di Taman Ismail. Terus Bali saya di Saraswati. Saraswati memang latihannya di Taman Ismail. Itu tahun 76. Bali asli. Apanya? Yang punya orang Bali Iya, asli. Pak dulu Pak Kompiang waktu dulu masih Pak Diasi ya. Kemudian beliau wafat diteruskan oleh Pak Kompiang. Sampai sekarang LKB Saraswati masih ada dan masih terbesar di Jakarta. Saya besar di Saraswati. Terus kemudian ikut di Mbak Retno Maruti. Karena saya besar di tim, jadi ya selalu nonton pertunjukan nari gitu. Jadi memang dari kecil lingkungannya di Taman Ismail. Juga teman dekat dari Pak Aris juga ternyata. Suka bareng. Nah, suka misi bareng sama senior, lebih senior lagi. Sekarang kan katanya juga ngajar nari juga ya, udah nggak nari tapi ngajar. Iya, saya sempat ngajar juga beberapa. Mulai tahun 80-an saya ngajar, terus berlanjut sampai kemarin nih masih juga ngajar di alumni UGM. Oh, nah, sebagai pengajar penari juga itu ada nggak tata tertib atau peraturan atau sikap yang harus dilakukan oleh seorang penari atau yang muridnya itu tuh harus gimana gitu sikapnya? Kalau kita belajar budaya ya, sebenarnya berkesenian itu memang ada tata keramanya juga. Jadi biasanya terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya guru ya dimana sama sih ya, kayak guru sekolah juga harus kita hormati, harus kita ingat jasa-jasanya. Dari kita nggak bisa jadi bisa gitu kan. Terus guru-guru mungkin sekarang sudah agak berubah. Kalau dulu sih guru-guru kita saya ya galak-galak ya. Galaknya setengah mati, tapi ya kita ya karena memang pengen tahu, itu sih justru menjadi pelajaran buat kita. Bisa menari dengan baik, tapi menari dengan benar atau menari dengan baik. Dan biasanya memang seleksi alam sih. Kalau memang anaknya itu memang bakat dan dia memang senang banget, itu biasanya terus. Tapi biasanya kalau ini cuma sekedar iseng atau apa, biasanya memang di tengah jalan juga udah selesai. Udah berhenti, udah bosen, udah apa gitu kan. Ya itu kan kalau zaman sekarang kan jarang ada yang bisa dikerasin gitu loh kalau zaman sekarang. Betul. Gimana ya, karena saya sendiri sebenarnya juga kalau mungkin bekas murid saya yang nonton juga mungkin bilangnya galak. Ya memang galak. Tapi galak pada saat latihan. Di luar saya dekat sama murid-murid, jadi sampai sekarang itu mereka justru bersahabat sama saya, karena mereka tahu galaknya itu cuma kalau lagi latihan. Mungkin disiplin sebenarnya, lebih ke disiplin ya, karena dalam berkesenian itu kan butuh kedisiplinan, butuh kecintaan, gimana kita mencintai seni itu sendiri gitu. Jadi bukan sekedar bisa atau bukan sekedar ikutan. Pemahamannya kan ya lebih diterapkan. Kayak bapak, oh ya udah nggak apa-apa. Sabar, kalau bapak sabar. Lebih gitu. Nah tapi ujung-ujungnya dapat apa ya? Kayak
mereka sungkan untuk nanya langsung ke bapak gitu, tapi akhirnya membuat mereka tuh jadi kayak ya udahlah, gua nggak ditegur ini, gua udah benar berarti kayak gitu. Nah yang kayak gitu itu kita gimana caranya untuk menyampaikan kalau enggak ini lo tuh sebenarnya tuh gak gini, karena tarian banyak pakemnya kan. Iya, ternyata kan. biasanya kalau kami dulu juga di Saraswati itu Pak Kompiang itu membiasakan untuk kita sebelum biasanya kadang-kadang bikin satu garapan ya, misalnya senda tari. Kita biasa diajak untuk diceritakan dulu filosofi tari itu apa, filosofinya apa, kemudian karyanya siapa, itu harus jelas karyanya siapa. Kemudian pakem-pakemnya apa? Kita sekarang di sini bicara seni tradisi ya. Kebetulan saya memang penari tradisi gitu. Di tradisi itu ada pakem-pakem. Ada pakem-pakemnya yang boleh dan tidak boleh. Terus Setiap tarian tuh beda-beda. iya, setiap tarian, setiap daerah itu masing-masing punya pakem-pakemnya. Kalau kreasi baru itu lebih bebas. Tapi kalau bicara tari klasik atau tari tradisi itu sudah ada pakem-pakemnya. Dan seyogianya memang sebelum sambil belajar itu juga belajar tentang sejarah siapa penciptanya, tari itu menceritakan tentang apa, filosofinya apa gitu. Itu biasanya berhubungan juga dengan warna bajunya atau apa, itu kan ada filosofinya sendiri. Iya kan Mas. Ya, Kan kalau yang jelas soal kedisiplinan itu bagi yang dianggap gaya itu tadi itu sebenarnya memang nggak apa-apa, ada masanya masing-masing. Jadi kalau kita ngajar pada SD itu pasti berbeda dengan ngajar dengan SMP, tidak lagi ngajar di universitas. Nah, jadi sambung rasanya pada murid itu akan berbedanya di situ. Makanya kelihatannya kalau saya netradarai gitu itu juga mengajar. Nah itu sama juga mengajar. Nah, itu mesti melihat yang diajar ini siapa. Ini orang sudah berpengalaman, orang sudah dewasa, orang yang lebih tinggi dalam ya katakan derajatnya lebih tinggi gitu. Itu kan mesti kita menyesuaikan keadaan itu. Jadi nggak bisa sering kayak kalau ngajar SD. ngajar mau untuk ikut festival pasti akan beda. Itu pasti kan harus digembleng, itu biasanya lebih kencang lagi ya. Terus kemarin misalnya saya mengajar yang sudah boleh dibilang sudah agak berumur gitu. Ada yang dulu kecilnya pernah nari, sekarang baru nari lagi, itu kan butuh kesabaran juga. Pendekatannya beda lagi. Nggak mungkin kita paksakan juga gitu kan. Jadi ya memang ada ini ya Mas. Ya, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Teknik mengajarnya seorang guru itu. Makom-makom setiap tarian itu kayak tari Jawa kan nggak selalu budayan juga kan, ada yang tariannya yang lebih up lagi, lebih upbeat lagi gitu, nggak pelan, nggak halus. Itu juga berbeda lagi makomannya. Pasti beda-beda, pasti beda-beda karena karakter dari masing-masing tokoh kan juga beda-beda. Mungkin lebih bisa menjelaskan Pak Aris mungkin ya, yang disebut rolanya Nah itu pembawaan pembawaan. pada karakter. Apa kalau tari itu ya harus memahami tari itu sendiri, harus fokus pada tari itu sendiri. Tapi tari di dalam pagelaran wayang orang ya, umpamanya dalam pertunjukan itu kan melibatkan banyak orang, banyak unsur. Jadi itu ya mesti Menyatu. Nah, mesti disesuaikan gitu. Jadi agar tidak terlalu outslide gitu. Yang mesti disambung-sambung, walaupun struknya ini sedikit disambung sama yang besar itu kita mesti hati-hati yang ngatur itu. Terus antara tari tunggal dengan tari bersama itu kan juga beda. Ya. Kalau kita nari bersama kan yang powernya lebih tinggi sebaiknya diturunkan, yang ini dinaikkan jadi supaya bersama. Jadi nggak ada yang nonjol sendiri. Beda dengan kalau kita tari tunggal misalnya. Banyak ya penonton. Karena kalau dalam tali bersama tuh ya kita harus
bareng harus kan, bareng. sama kan bagi sejajar. Karena kalau penonton kan nggak mau tahu dia, oh itu justru jadi kelihatan nggak bagus, nggak bagus ya. Tapi dewe macam ada peraturan lagi nggak sih, ada kayak misalkan kalau nari bedayan itu selalu minum dan apa itu harus berapa menit keluar gitu. Iya, Ada biasanya dari awal sudah ada kan. Kalau misalnya kan kalau Jawa itu kalau putri kan nggak Jangan, kecuali ya. Sri Kandi mungkin, tapi kan kalau terutama Bedoyo kan juga harus lurus istilahnya. Pandangan mata kan nggak bisa ke atas. itu awalnya buat ini kenapa sih nggak boleh? Apa karena dulu itu tarian untuk Keraton, kan? keraton Iya. gitu ya, jadi nggak bisa naik Iya. gini ya. Nggak boleh kan. Itu ada yang 4, ada yang 9. Serimpi 4, Serimpi 4, kalau budaya nggak 9, boleh 7. Nah kalau misalkan ada banyak komunitas gitu, aku juga dulu nari serimpi mau ya barengan 16. Itu Bukan gimana? namanya bukan Serimpi ya? Beda ya. Tapi bukan bedanya juga 16. Ya, unsurnya serimpi. Tuh, cuman kalau ini untuk apa? Iya. Pagelaran ini untuk apa? Kalau pagelaran ini untuk khusus pada tarian itu, lah itu pakai pakeman tarian. Tapi kalau seperti saya ini menggelar suatu pergelaran pertunjukan, ada ceritanya, ada silsilahnya, ada tinggi rendahnya, etis ya. Nah itu mesti kita sesuaikan. Jadi enggak benernya, makanya tari itu punya pakem sendiri. Itu dimasukkan di dalam wayang orang. Itu berbeda tari di wayang orang sama tari dalam tari itu sendiri. Walaupun tariannya itu sama, Ya tariannya sama. tapi artinya sudah berbeda lagi Nah, tarian itu. berbeda. Maksudnya pakai unggal kan di wayang. Heeh. Soalnya masih membawa cerita, membawa silsilah. Umpama tarian gagahan itu gagahan angkat kaki tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam wayang itu ada adegan yang lebih tua itu di bawah duduk. Ini lari harus sesuai dengan apa namanya etikanya. Jadi ya nggak bisa ngangkat kaki tinggi di atas kepala orang yang tua duduk itu. Ini soalnya sudah masuk dalam cerita. Jadi tidak bisa diangkat tinggi ya mundur dulu baru diangkat tinggi boleh. Atau di situ saja nggak usah diangkat tinggi, goyok saja. Nah, jadi itu sambil menempatkan diri kepada unggal-ungguh. Sopan santun. Nah, itu Etikanya. untuk menyesuaikan dengan ceritanya. Kalau tarinya yang kata ya bagaimana pakainya tari. Yang paling kelihatan banget itu tokoh Gadot Koco ya Mas? Ya itu. Gadot Koco itu kan betapa gagahnya dia ya, Iya. betapa saktinya dia. Tapi begitu dia menghadap ke sesepuh-sesepuhnya, itu dia sangat sopan banget. Sangat sopan sekali. Dia Superhero padahal kan ya. Kalau udah Tapi begitu depan, dia di depan bapaknya, pakde-pakdenya, om-omnya itu, dia pasti luar biasa sopannya. Langsung dia tahu menempatkan diri. Iya, itu sih yang penting sih, itu karakter itu. Iya. Nah, itu penyelenggara pagelaran itu harus ingat soal itu. Iya. Undang-undangnya itu. Jadi itu kalau itu ditinggalkan kita tidak memberi contoh kepada masyarakat, pada yang melihat bahwa di sini ini ada tata sopan, Ya, di dalam sopan santunnya di dalam cerita itu tidak kelihatan. Jadi kayak kesenian yang tanpa memberi pelajaran. Pentas doang, nggak ada Nggak ada unsur tuntunannya. pelajarannya, tuntunannya. karena wayang itu kan penuh dengan filosofi hidup sebenarnya. Iya. Filosofi hidup. Jadi di situ kita banyak belajar dan dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya itu apa namanya ada dalam kehidupan sehari-hari.
kalau yang bisa ya balik lagi aku masih sama pertanyaan itu kan, kalau tari yang bisa dimasukkan gitu, misal wayang ya, wayang atau ketoprak gitu tariannya tadi dipakai musik. Tapi kalau misalkan gelar festival budaya atau festival Srimpi gitu, tapi komunitasnya yang ikut nari 16 orang itu nggak masalah bagi apa sebaiknya jangan, karena sudah ada pakumannya sendiri. Biasanya kan kalau mau itu kan ada technical meeting ya, ada technical meeting itu biasanya ada yang menjelaskan aturan mainnya, kayak aturan perkasa seperti kan ada festival budaya waktu itu kan itu juga sesuai dengan nama Pasti nggak akan melenceng dari nggak terlalu itu ya. melenceng terlalu jauh, apalagi festival kan. Iya. Ini biasanya ya disesuaikan dengan kebutuhan, Kebutuhan. situasi dan kondisinya. Jadi orangnya banyak, ini kebutuhannya ini akan menampilkan tarian yang ada patokannya, orangnya harus 9, Iya. orangnya banyak. Nah, itu lihat ikonnya. Ini untuk apa gitu. Jadi bisa saja diambil tariannya saja, tapi kita tidak sengaja untuk merusak pakemnya tarian itu sendiri, tapi kita menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhannya. Jadi misalnya ini adegan ya dalam wayang orang ya, umpamanya itu kan suatu pertunjukan untuk bersama orang banyak gitu. Nah ini kadang kita mengambil tarian unsur dari golek, unsur dari bedoyo, unsur dari itu. Tapi tidak disebut, tidak disebutkan tari itu gitu ya. Gitu. Aku mau nanya, selain menari Jawa itu ada tarian lain nggak yang sempat ditarikan? Saya dulu basicnya memang Bali, lalu Jawa. Kemudian tahun 80-an itu kan muncul Pak Bagong Kusudiarjo ya, kreasinya tuh kita yang mulai agak bosen gitu kan, karena kalau yang klasik itu kan memang ya kalau untuk anak remaja agak mulai bosen nih gitu. Saya mencoba untuk ikut di PLT Bagong Jakarta dulu, jadi kreasi baru. Kemudian waktu itu di Direktorat Kesenian, kemudian saya ikut juga di Pelangi Nusantara. Itu memang kita dituntut untuk bisa beberapa tari daerah. Jadi seperti akhirnya juga belajar Sunda, juga belajar Minang, juga belajar Aceh, terus kemudian Sulawesi, ya gitu deh. Keliling, narinya keliling juga. Harus bisa semuanya. Gitu. Apalagi yang terpilih yang untuk misi-misi kesenian Berluar negeri. paling tidak itu harus paham dengan 5 daerah, tarian 5 daerah. Paling tidak, soalnya satu memperkecil biaya. Ya supaya nggak banyak Ya kan, nggak terlalu banyak orang. Kalau mampunya cuma tari Bali saja, waduh, ini kita harus mengeluarkan tarian Jawa, harus mengeluarkan ini. Nah itu kalau si pemeran itu bisa melakukan paling tidak 3 atau 4 daerah tariannya, nah itu bisa kepilih bukan karena kebaikannya saja, tapi juga karena apa lebih. Karena kadang-kadang kalau misi kita satu kali pementasan itu bisa 3 tarian dan ganti baju kan. Iya, berarti itu betul gitu ya. Iya, gantinya cepet juga. Jadi harus bisa pakai baju sendiri juga, Iya. ya kan? Nggak Ya, mesti bawa pria. tapi ya mesti kan? minta tolong terus itu lah. Iya. Tolong ini, tolong ini. Tolong dong sama temannya. Tetap aja, Biar pasti. telat bareng keluar ya.